Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, man qara'al Qur'an, man qara'a kitab Allah harfan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah yakni Al-Qur'an, ya, siapa orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk dan dalam keadaan bersuci, ya, dia akan mendapatkan 75 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini lisan. Ya, kalau lisan kita gunakan di bulan Ramadan kita untuk ngomong bicara yang kotor, atau kita buang buka aib saudara kita atau tetangga kita, ya, atau kita adu. Hayya 'alas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita masih dapat melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, baik di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa dan malam harinya kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah agar segala amal ibadah kita, amal saleh kita dari awal hingga malam hari ini diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan ini ibadah yang sangat mulia dan sangat berat kita laksanakan. Sebab puasa ini kalau kita laksanakan yang penuh dengan keimanan dan ihtisaban, dan kita melaksanakannya bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita bisa mencegah dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, ini berat. Namun ini yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab musuh yang kita hadapi ini bukan ringan. Ya, musuh yang kita hadapi nggak kelihatan musuhnya. Beda dengan ya musuhnya yang kelihatan. Dulu ketika habis perang Badar, baginda Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan perang yang begitu besar di atas sahabat. Kata Nabi, ini belum seberapa, ini masih perang kecil. Perang yang sesungguhnya yang paling besar adalah kita perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Kalau melawan orang kafir musuhnya kelihatan, tapi kalau orang melawan hawa nafsu musuhnya tidak kelihatan. Yang harus kita gunakan pun senjatanya pun
kelihatan, yakni ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu dikatakan ibadah sir, ibadah rahasia, li wa ana aziyun bih, dan pahalanya pun juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah-ibadah yang lain, sholat kita, puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, sholat tarawih kita, amal ibadah yang lain itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau ibadah puasa ini buat Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi makanya sekalipun berat, sekalipun susah, kita menahan haus dan lapar, menahan jawarih anggota badan kita dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, namun ganjaran yang diberikan Allah ini luar biasa. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al-jannatu mustaqatun ila asyaati nafari. Surga itu rindu ya kepada 4 golongan manusia. Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu membasahi lisannya, yaitu membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man qara'a al-Qur'an, man qara'a kitab Allah harfan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat oleh Allah. Wala aqulu alif lam harf, ya aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf kata Nabi, walakin akan tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kalau satu hurufnya 10 kebaikan yang dicatat oleh Allah, berarti alif lam mim 3 huruf, maka mendapatkan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 30 juz kita hatam Quran, ya, yang 6.666 ayat, ya, 114 surat kita hatamkan di bulan Ramadan, tentu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan, man qara'a al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam salat, Allah akan mencatat itu status kebaikan kepada orang tersebut. Wa man qara'a al-Quran wa huwa qa'idun, ya, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dan dalam keadaan bersuci, ya, dia akan mendapatkan 75 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengatakan Quran, sudah hatam Quran kita 1 kali. Masya Allah, ini kebaikan yang diberikan oleh Allah, ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dirindukan oleh Al-Quran, dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa hafizul lisan, ya, orang yang bisa menjaga lisannya, bukan hanya di bulan Ramadan, ya, hatta di luar Ramadan kita pun harus bisa menjaga lisan kita. Ya, makanya di antara perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, yaitu ini lisan. Ya, kalau lisan kita gunakan di bulan Ramadan, kita untuk ngomong bicara yang kotor, atau kita buang muka aib saudara kita atau tetangga kita, ya, atau kita adu domba orang dengan lisan kita di bulan Ramadan, ini pahala puasa kita akan hilang. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa ratus. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan pahala ajabnya. Kenapa? Salah satunya orang ini tidak bisa menjaga lisannya. Tapi kalau lisan kita jaga, kita manfaatin untuk baca Quran, kita manfaatin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dosa-dosa
kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 10 hari pertama kemarin Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Orang yang dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, la yu'adzibu, Allah tidak akan menyiksa kita. Ya, 10 hari yang pertama sudah kita lewati, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan yang kedua, dan 10 hari kedua adalah maghfirah. Ya, kata Nabi. Artinya apa? Malaikat siang, pagi dan malam selalu beristighfar kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Terlebih lagi yang bisa menjaga jawarih, anggota badannya dalam dan jangan sampai melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Dapat istighfarnya malaikat kita. Malaikat di alam, ampuni hamba yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, yang saat ini sedang baca Quran, yang saat ini lagi jihad melawan hawa nafsu, ampunilah dosa-dosanya kita malaikat. Ya. Nah kemudian yang dirundukkan oleh surga Allah yang ketiga selain wa'afizul lisan wa mut'imul ji'an, itu memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini kesempatan buat kita di bulan Ramadan. Ya, jangankan makan, hanya kita siapkan orang untuk berbuka puasa hanya seteguk air dan sebatang atau sebiji korma pun, ini pahala yang luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa yang kita kasih makan saat itu. Makanya Rasulullah SAW salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi ini sedekah. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Dulu ada seorang wali min awliyaillah yang tinggal di negara yang jauh di Maroko. Beliau itu selalu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang mimpinya Rasulullah mengatakan kepada wali ini, wahai fulan, wahai kekasihku, kata Rasulullah, sesungguhnya di kota Mekah itu ada orang yang luar biasa. Engkau datangilah itu orang dan salam dariku, kata Rasulullah. Namanya fulan bin fulan. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali pun sama seperti itu. Ini wali ini suruh nengok orang yang namanya fulan bin fulan, karena ini orang yang termasuk kata Rasulullah dengan ahli surga. Akhirnya datanglah penasaran ulama ini ketemu dengan ulama-ulama Mekah untuk mencari orang yang bernama fulan bin fulan. Ada satu kota kecil di pedesaan di kota Mekah, dicari dengan beberapa ulama, akhirnya ketemu. Ternyata ketika ketemu orangnya itu pakaiannya preman, nggak kayak sahabat KPK yang suka pakai tuban wala. Beliau pakai kaos oblong, tatoan, preman. Kata ulama, fulan, apakah benar engkau namanya fulan bin fulan? Wahai ini ada apa? Tumben ulama pada datang ke rumah saya, ada apa? Wahai tuan guru, sesungguhnya engkau orang yang beruntung, katanya. Kenapa? Saya beruntung, engkau yang salam dari Rasulullah SAW bahwa engkau adalah ahli surga, engkau adalah ahli surga, kata ulama. Kaget benar-benar, benar bisa aja ulama. Saya begini, nggak punya amal apa-apa. Sholat saya biasa-biasa aja, nggak punya amal yang lebih daripada itu. Kerjaanku juga bukan, kerjaanku bukan baca Quran, bukan baca tasbih, bukan selalu istighfar kepada Allah, tapi aku tukang bangunan. Kok bisa Rasulullah mengatakan aku ahli surga? Betul. Wallahi kami bersumpah, engkau dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Ulama ini penasaran, amal apa yang kau kerjakan? Sesungguhnya aku gak punya amalan apa-apa. Kerjaanku tukang, tapi setiap aku gajian, aku selalu nazar, aku selalu minta kepada Allah, gajiku aku potong bagi 2, yang setengahnya buat janda dan fuqara wal masakin, yang setengahnya buat pribadiku, katanya. Itu doang amalan saya. Setiap saya gajian, setengah buat janda dan fuqara wal masakin, yang setengah baru buat keluarga aku. Hanya itu yang aku lakukan.
Ternyata ya hal yang seperti itu di mata manusia biasa, tapi di mata Allah ini luar biasa. Kata ulama, apakah kau pernah ke Masjidil Haram? Tidak. Apakah kau pernah sholat di depan Ka'bah? Enggak pernah. Cuma itu doang yang aku lakukan. Ya, aku kepengen kau ganti baju, kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dibawa pulang. Sholat berjamaah dengan ulama tersebut. Ketika sholat berjamaah, ketika imamnya baca sholat berduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairun laka minal ula. Habis ketika sujud gak bangun-bangun lagi. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak boleh ya sembunyi dengan orang. Kita anggap orang pakaiannya begitu, pekerjaannya begitu, tapi ternyata di mata Allah orang ini mulia karena ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memberikan makan kepada orang yang lapar, ini surga rindu kepada orang tersebut. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kan ada 5 kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Yaitu orang yang berpuasa, ya, yang mereka yang Allah perintahkan kepada surga apa? Wahai surgaku, berhiaslah kalian, karena surgaku ini akan dimasuki oleh orang-orang saleh dan hambaku yang di bulan Ramadan mereka melaksanakan ibadah puasa untukmu, dan hari ini kau aku perintahkan untuk berhias menyambut kedatangan orang-orang saleh dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 ini kita bisa jalankan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita terus istiqomah. Sebab bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendapatkan didikan oleh Allah dari kecil, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita umat Nabi kita Muhammad SAW hanya mendapatkan didikan langsung dari Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, makanya kalau didikan ya yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini berhasil dan ada asar daripada puasa yang kita laksanakan, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan ya atas jihad kita melawan hawa nafsu, dan insya Allah dosa-dosa kita, segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya, jangan setelah Ramadan kita kembali lagi ke drop iman kita. Tapi pertahankan. Belum tentu kita Ramadan tahun depan kita masih ada. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih panjang umur. Belum tentu, mungkin di antara kita ada yang pulang ke Ramadhan lebih dulu. Ya, nah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk diri kita, dan kita minta kepada Allah kelak kita menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut dipecat ya.